Saudara-saudari yang terkasih, kita sering menyaksikan tragedi yang menewaskan banyak orang, atau mungkin pernah mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan, membuat hati teriris karena kematian kerabat atau sahabat dengan tragis. Terhadap berbagai tragedi tersebut, ada reaksi spontan penuh simpati. Aduh, kasihan. Mengapa ini terjadi? Tapi ada juga reaksi antipati. Biar tahu rasa, itulah akibat dosanya. Syukuri. Reaksi antipati ini rupanya menyiratkan pemahaman tentang kaitan langsung antara tragedi dengan dosa. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mau mengubah pandangan keliru yang ada pada saat itu, bahwa tragedi manusia, yaitu kecelakaan, kemiskinan, penderitaan, dan kematian adalah kutukan dari Allah atau akibat langsung dari dosa. Bahkan kematian Yesus sendiri kelak membuktikan bahwa kematian menjadi berkat dari Allah untuk manusia. Pandangan keliru jelas pada kisah Ayub, di mana teman-temannya menganggap penderitaan dan kemalangan Ayub adalah akibat dosa. Padahal Ayub hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Tetapi iblis tak senang melihat Ayub yang setia kepada Allah itu hidup damai sejahtera. Maka iblis membuat Ayub menderita. Jadi tak ada kaitan langsung antara penderitaan dan dosa. Walau orang berdosa akan hidup menderita karena pertama-tama relasi dengan sumber rahmat yaitu Allah akan terputus. Saat orang mengira bahwa orang-orang yang dibunuh Pilatus dengan sangat keji, karena mereka adalah orang-orang Zelot dari Galilea yang menurut Pilatus pantas mati karena menunaikan tugasnya, dan yang tertimpa menara dekat Siloam yang sedang direnovasi, karena mereka dianggap layak mati oleh orang-orang Yahudi karena mau berbakti membuat menara Siloam untuk pemerintah Romawi, adalah buah dosa. Sementara orang-orang Yahudi menganggap diri baik dan benar hingga tak perlu bertobat karena hidupnya dipenuhi kegembiraan dan kelimpahan. Yesus menegur mereka dengan keras dan sangat mengagetkan. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Yesus mengatakannya 2 kali dalam perikop ini. Maka yang penting bagi Yesus adalah bertobat. Pertobatan itu digambarkan dengan hidup yang berbuah. Orang perlu bertobat karena hidup mandul, hidup untuk dirinya sendiri, tak berbuah, tak bisa dinikmati oleh orang lain yang menantikan adanya buah. Dalam 3 tahun seharusnya pohon ara secara normal sudah berbuah, tapi ternyata yang dilihat oleh yang diperumpamaan oleh Yesus, tuannya melihat tanahnya tak subur dan akarnya tak sesuai, sehingga tidak sesuai dengan harapan. Akarnya tak dalam. Peristiwa ini mengingatkan kita akan sabda Yesus tentang pokok anggur yang benar. Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes 15:4-5. Murid Yesus perlu dipupuk agar berakar pada Yesus dan berbuah berlimpah. Saudara-saudari yang terkasih, pernah ada orang yang bercerita, ia hidup bahagia bersama dengan keluarganya, seorang ibu, lalu pergi ke Tanah Suci. Lalu ia berdoa mengunjungi Taman Getsemani, dan ia berdoa, ia terpaku di situ, dan ia merasa kosong dirinya. Justru di tempat kudus ia merasa kosong. Lalu ia merenungkan, mengapa ia kosong? Padahal hidupnya bahagia dan gembira bersama suami dan anak-anaknya. Kemudian ia berpikir,
Mungkin karena selama ini hidupnya untuk diri sendiri, untuk keluarga. Padahal ada banyak kesempatan untuk melayani. Maka pulang ke rumah ia segera pergi untuk melayani, dan kini terlibat di banyak kegiatan-kegiatan gereja, dan ia menemukan arti. Di situ hidup berbuah. Saudara-saudari yang terkasih, kita hidup bukan hanya untuk diri sendiri saja, tetapi juga untuk melayani Tuhan dalam gereja sesuai dengan rahmat dan talenta kita yang dibuktikan dalam pelayanan kepada sesama. Pertobatan bukan hanya pembalikan hidup dari perbuatan jahat menuju baik, tetapi juga dari hidup biasa-biasa saja menjadi hidup luar biasa. Dari hidup asal senang dan tenang tanpa dosa, walaupun tanpa buah, menjadi hidup berbuah limpah yang terlibat dalam karya gereja, dalam pelayanan umat dan masyarakat. Ada perubahan total orientasi hidup dari maunya sendiri menjadi ikut bimbingan Allah. Paulus dalam bacaan pertama menyebutkan menjadi hidup dewasa dalam kepenuhan Kristus. Untuk itu kita perlu memupuk diri agar berbuah sehingga hidup kita dapat dinikmati banyak orang dalam pelayanan yang adalah saat dan kesempatan baik untuk makin menjalin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Makin kita terlibat dalam pelayanan, makin kita dekat dengan Tuhan. Karena di luar Tuhan orang tidak akan berbuah. Inilah suatu ajakan untuk mengukir persahabatan dengan Allah dan mengakarkan diri pada Yesus hingga hidup dan pelayanan kita merupakan sukacita Injil. Saudara-saudari yang terkasih, seandainya Yesus sang pemilik hidup dan karya kita datang kepada kita, pohon ara, adakah ia menjumpai buah yang diharapkan? Jangan sampai ia berkata, tebanglah. Walau demikian, Yesus akan tetap sabar menanti buahnya sampai tahun depan. Tetapi apakah Yesus harus terus bersabar pada kita? Sampai kapan ia bersabar pada kita? Mari kita tunjukkan dan kita persembahkan buah-buah itu pada Yesus seperti yang ia harapkan dari kita.